Baik, mungkin langsung saya mulai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ke Dr. Abdillah sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi di Blok 2 Modul 5 ini. Jadi kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi kami di Blok 2 Modul 5 ini. Mungkin langsung saya mulai saja, mungkin bisa di next. Jadi anggota kelompok 6 ini ada Kak Muhammad Fauzan, ada Kak Muhammad Nur Aziz, ada Dara Nur Aziza Wiwono, ada Husnul Khotimah, ada Niken Nur Utami, ada Diajeng Putri, ada Andrian Betel, ini selaku sekretaris kami di Blok 2 Modul 5, ada Gustina, ada saya sendiri Rizky Saputra Aris, ada Aura Aulia Makfiroh, itu selaku ketua kami di Blok 2 Modul 5, ada Grace Stefani, ada Ananda Nabila Aulia, ada Waiwi Maba Rewadu. Mungkin lanjut lagi. Nah, jadi teman-teman bisa lihat semua ini adalah LO kami di DKK 2. Ini ada yang pertama ada fisiologi respirasi di ketinggian. Yang kedua itu ada bentuk adaptasi respirasi di ketinggian. Yang ketiga ada jenis gejala dan penanganan hipoksia. Jadi lanjut lagi. Nah, mungkin saya akan bahas yang pertama. Yang pertama ini ada fisiologi respirasi di pernapasan di ketinggian. Jadi saya jelaskan sedikit dulu. Jadi penurunan tekanan barometer di atmosfer itu merupakan penyebab dasar hipoksia pada fisiologi di ketinggian. Jadi saat tekanan menurun, terjadi juga penurunan pada tekanan parsial oksigen PO2 itu secara proporsional. Jadi PO2-nya itu berjumlah 21% dari tekanan barometer. Nah, jadi ini itu grafiknya dari yang saya jelaskan tadi. Saat tekanan barometer itu menurun, terjadi juga penurunan pada tekanan parsial di oksigen. Nah, lalu ada mungkin bisa jadi ada apa namanya ini? Ada dua mekanisme fisiologi terhadap ketinggian. Yang pertama itu ada udara yang dihirup itu terlalu banyak atau karbon dioksida yang dihirup terlalu banyak. Ada yang kedua itu ada peningkatan metabolisme pada jaringan tubuh. Nah, jadi saya bahas yang pertama. Jadi jika suatu campuran gas yang mengandung karbon dioksida ini dihirup, jadi PCO2 dalam alveolus itu akan meningkat. Jadi menaikkan PCO2 darah arteri dan merangsang pernapasan segera setelah ada yang mengandung lebih banyak CO2-nya. Jadi untuk mencapai apa namanya ini modula oblongata. Jadi inilah mengapa peningkatan yang cukup besar itu pada PCO2 udara inspirasi misalnya 15 mm Hg menimbulkan kenaikan PCO2 alveolus yang relatif sedikit misalnya 3 mm Hg. Nah, yang kedua itu ada peningkatan metabolisme pada jaringan tubuh. Nah, jadi jika terjadi peningkatan PCO2 darah sebagai akibat peningkatan metabolisme jaringan, disinilah itu ventilasi dirangsang, kecepatan pengeluaran CO2-nya itu meningkat sampai PCO2 darah di arteri itu turun mencapai normalnya dan menghentikan rangsangan ventilasi. Jadi kerja mekanisme umpan balik ini tuh mempertahankan keseimbangan pengeluaran dan produksi CO2. Jadi jika nilai PCO2-nya di udara ini inspirasi mendekati nilai PCO2 alveolus, itu karbon dioksida itu akan sukar dikeluarkan. Jadi bila kandungan CO2 udara inspirasi lebih dari 7%, PCO2 alveolus itu dan arteri itu meningkat dengan cepat. Walaupun terdapat ada hiperventilasi di sana. Jadi setiap penurunan PO2 di arteri itu di bawah 100 mm Hg, itu menyebabkan peningkatan lepas muatan saraf dari kemoreseptor karotis dan aorticus. Mungkin bisa di next. Nah, ini ya, jadi setiap penurunan PO2 arteri ini di bawah 100 mm Hg itu menyebabkan peningkatan lepas muatan saraf dan kemoreseptor karotis dan aorticus yang sudah saya jelaskan tadi di atas. Yang kedua itu ada hemoglobin itu masih tersaturasi 90% pada PO2, arteri 60 mm Hg di bawah 60 mm itu maka kemoreseptor perifer akan mengirimkan kepada pusat pernapasan di medula yang akan mengirimkan impuls efran pada otot-otot pernapasan untuk meningkatkan ventilasi untuk memenuhi kebutuhan oksigen.
Mungkin bisa di next. Nah, jadi ini dia tabel itu di atas itu menunjukkan perkiraan tekanan apa namanya? Tekanan barometer dan tekanan oksigen di berbagai ketinggian. Ya, jadi kita bisa lihat itu bahwa ketinggian berapa itu 3.048 meter itu 10.000 kaki hanya 523 mm Hg. Nah, dan tekanan itu terus menurun seiring bertambahnya ketinggian. Mungkin bisa di next lagi. Nah, ini juga grafik itu, ini grafik pengaruh tempat ketinggian terhadap saturasi oksigen itu arteri ketika menghirup udara dan menghirup oksigen murni. Jadi kita bisa lihat grafik ini tuh menunjukkan saturasi oksigen darah di arteri pada berbagai ketinggian bila menghirup udara bisa itu apa namanya garis birunya itu tadi ketika kita menghirup udara biasa, dan bila kita menghirup oksigen murni itu di garis merahnya. Nah, itu pada sampai ketinggian kira-kira 10.000 kaki, walaupun yang dihirup itu adalah udara biasa. Jadi sekitar 21% itu tekanan parsial oksigen. Mungkin bisa lanjut lagi. Nah, jadi kita masuk di LO2 lagi, bentuk adaptasi respirasi di ketinggian. Nah, jadi ada prinsip utama yang terjadi pada aklimatisasi. Jadi prinsip-prinsip utamanya itu terjadi di aklimatisasi itu ada 5 prinsip. Jadi yang pertama itu ada peningkatan ventilasi paru yang cukup besar, yang kedua ada peningkatan jumlah sel darah merah, yang ketiga ada peningkatan kapasitas difusi paru, yang keempat ada peningkatan vaskularisasi jaringan perifer, yang kelima ada peningkatan kemampuan sel dalam menggunakan oksigen sekalipun itu nilai PO2-nya itu rendah. Jadi yang pertama itu ada peningkatan ventilasi paru yang cukup besar. Jadi pada peningkatan ventilasi paru yang cukup besar ini, resiko PO2 rendah secara mendadak itu akan merangsang kemoreseptor arteri sehingga kemoreseptor tersebut akan meningkatkan ventilasi alveolar menjadi maksimal itu sekitar 1,65 kali di atas normal. Jadi bila orang itu kemudian tinggal di tempat yang sangat tinggi selama beberapa hari, kemoreseptor itu masih meningkat, ventilasinya itu sampai naik menjadi 5 kali normal. Jadi di kenaikan ventilasi ini tuh paru yang mendadak pada saat kita naik itu akan menghilangkan sejumlah besar karbon dioksida sehingga PCO2-nya itu turun dan meningkatkan pH cairan tubuh. Nah, terus yang kedua itu ada peningkatan jumlah sel darah merah. Jadi di peningkatan jumlah sel darah merah ini itu ada hipoksia di situ, hipoksia. Jadi hipoksia itu merupakan rangsangan utama yang menyebabkan peningkatan produksi sel darah merah. Itu biasanya ketika orang tetap mengalami kadar oksigen rendah, itu selama kadar oksigennya itu rendah selama berminggu-minggu, itu hematokrit itu dapat meningkat perlahan-lahan dari nilai normal yang berkisar 40 sampai 45 menjadi rata-rata 60. Dan ini itu sesuai dengan peningkatan kadar hemoglobin dari nilai normalnya itu 15 menjadi 20. Itu selain itu juga volume darahnya itu bertambah. Itu sering meningkat menjadi 20 sampai 30%. Nah, jadi peningkatannya itu dikali dengan peningkatan konsentrasi hemoglobin darah. Terus ada yang ketiga itu peningkatan kapasitas difusi. Jadi di peningkatan kapasitas difusi ini, peningkatan volume darah di kapiler paru itu menyebabkan terjadinya pelebaran kapiler dan peningkatan luas darah. Di permukaan itu tempat oksigen berdifusi ke dalam darah. Jadi sebagian besar lagi itu disebabkan oleh peningkatan volume udara paru yang mengakibatkan permukaan kapiler alveolus itu lebih meluas lagi. Jadi di bagian akhirnya itu yang menyokong itu ada peningkatan tekanan darah di arteri paru. Jadi tenaga ini akan mendorong darah untuk melalui lebih banyak di kapiler alveolus daripada dalam keadaan normal sekalipun, terutama itu di bagian atas paru. Terus yang keempat ada perubahan sistem sirkulasi perifer selama aklimatisasi. Jadi setelah mencapai suatu tempat yang tinggi, itu curah jantung itu sering sekali meningkat sampai 30%. Nah, tapi kemudian itu akan kembali turun, itu menjadi normal dalam hitungan minggu. Itu seiring terjadinya peningkatan hematokrit darah.
Jadi jumlah oksigen yang diangkut itu ke jaringan tubuh ke jaringan tubuh perifer itu masih dalam kisaran batas normal seperti itu. Jadi selanjutnya itu ada adaptasi sirkulasi lain itu. Jadi adaptasi sirkulasi lain itu adalah peningkatan jumlah pertumbuhan kapiler sirkulasi sistemik di jaringan paru yang disebut sebagai peningkatan kapilaritas jaringan atau angiogenesis. Jadi peningkatan kapilaritas ini itu itu akan terlihat nanti sangat nyata pada jaringan-jaringan aktif yang mengalami hipoksia kronis. Lanjut di aklimatisasi sel. Jadi aklimatisasi sel ini itu pada binatang yang secara hidup di ketinggian 13.000 sampai 17.000 kaki. Jadi sistem mitokondria sel enzim oksidatif sel sedikit lebih banyak daripada binatang yang menghuni daerah setinggi permukaan laut. Nah, jadi karena itu itu diduga-duga sel jaringan ini tuh orang yang teraklimatisasi oleh ketinggian itu juga dapat menggunakan oksigen yang lebih efektif dibandingkan sesamanya yang gagal di tempat setinggi permukaan laut seperti itu. Jadi ada namanya aklimatisasi alami pada penduduk asli yang hidup. Jadi pada aklimatasi pada penduduk asli itu mereka tuh semenjak bayi ukuran dadanya itu sudah sangat besar. Sedangkan ukuran tubuhnya tuh agak mengecil sehingga rasio kapasitas ventilasi terhadap massa tubuh menjadi tinggi. Selain itu juga jantung mereka tuh sudah semenjak lahir sampai dewasa itu sudah memompa cura jantung dalam jumlah yang ekstra. Nah, jadi ternyata mereka ini tuh lebih besar daripada jantung orang yang tinggal di daerah tempat yang rendah. Jantung mereka tuh lebih besar daripada orang yang tinggal di daerah yang hidup di dataran rendah. Mungkin bisa di next. Nah, ini mungkin bisa kembali. Nah, ini ada kurva diasosiasi oksigen pada penduduk yang tinggal di tempat tinggi. Nah, itu dibanding penduduk yang tinggal di setinggi permukaan laut. Nah, jadi penduduk yang tinggal di pegunungan itu yang warna merah itu yang penduduk tinggal di permukaan laut itu, yang biru itu jadi yang tinggal di tempat setinggi permukaan laut itu penduduk aslinya itu pada ketinggian 15.000 kaki. Jadi kita bisa lihat bahwa itu PO oksigennya itu arteri pada penduduk asli yang tinggal di tempat tinggi itu hanya 40 mm Hg. Nah, jumlah hemoglobinnya itu pasti lebih banyak daripada orang yang tinggal di dataran rendah. Mungkin bisa lanjut lagi. Nah, ini elokam yang terakhir itu ada jenis gejala dan penanganan hipoksia. Jadi hipoksia, apa itu hipoksia? Jadi hipoksia itu suatu kondisi di mana sel pada seluruh jaringan itu tubuh mengalami pengurangan kadar konsentrasi O2. Nah, berdasarkan ini penyebabnya itu hipoksia dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada hipoksia hipoksik. Nah, jadi apa ini hipoksia hipoksik? Jadi hipoksia hipoksik ini ditandai oleh rendahnya PO2 darah pada arteri disertai oleh kurangnya saturasi hemoglobin. Jadi ada waktunya tinggal 3 menit deh ya. Jadi ini bisa disebabkan oleh malfungsi pernapasan yang mengakibatkan kurangnya memadai pertukaran gas. Nah, ada juga namanya hipoksia anemik. Jadi hipoksia anemik ini berkurangnya kapasitas darah yang mengangkut O2. Jadi hal ini bisa disebabkan keracunan karbon dioksida pada kasus hipoksia anemik PO2 di arteri normal. Terus ada namanya hipoksia sirkulasi. Jadi hipoksia sirkulasi ini hipoksia yang terjadi ketika darah beroksigen terlalu sedikit dialirkan ke jaringan. Jadi hipoksia ini mungkin terbatas di daerah tertentu juga. Jadi ada juga namanya hipoksia histotoksik. Dan hipoksia histotoksik ini disebabkan karena penyaluran O2 ke jaringan normal itu menggunakan O2 yang tersedia. Contohnya itu keracunan sianida. Nah, ini menghambat enzim-enzim yang penting di respirasi sehingga selnya itu tidak akan terpakai lagi. Nah, mungkin terus ada gejalanya juga itu
Nah, ini ada gejala hipoksia akut itu dapat terlihat mulai dari ketinggian 12.000 kaki, itu gejala berupa mengantuk, malas, kelelahan mental, dan otot kadang sakit kepala, juga mual dan euforia. Jadi semua gejala-gejala ini tuh berkembang progresif menjadi tahap kedutan atau twitching atau kejang di atas ketinggian 18.000 kaki. Nah, ada juga dia gejala cyanosis. Jadi gejala cyanosis itu ketika dia apa namanya ini, dia tuh kulitnya itu akan membiru, itu terlihat jelas pada ujung jarinya dan di bibirnya, itu namanya cyanosis. Terus ada penanganannya juga, di penanganan itu ada bisa melakukan beberapa cara. Kita itu bisa meletakkan kepala pasien di dalam suatu tempat tertutup berisi udara yang mengandung oksigen, terus pasien bernapas dengan oksigen murni atau oksigen tinggi dan sebuah masker atau memberikan oksigen melalui selang intranasal. Nah, ketika pasien ini berada di gunung, kita bisa membawanya turun terlebih dahulu biar oksigennya itu lebih baik lagi. Mungkin bisa next. Nah, ini ada mountain sickness kronis. Itu merupakan kondisi ketika seseorang sulit menyesuaikan diri dengan keadaan di ketinggian. Nah, ini ada penyebabnya, ada 3. Ada peningkatan viskositas darah, ada vasokonstriksi arterial paru mengakibatkan hipoksia paru. Nah, terus ada banyak aliran darah paru itu melintasi ke pembuluh darah yang oksigenasinya rendah. Lanjut. Nah, mungkin sampai di sini presentasi kami. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Oke, makasih kelompok 6. Ya, nanti siap kelompok 7, kelompok 8 waktu presentasi 10 sampai 15 menit. Kemudian seluruh peserta silakan kalau ada yang tanya langsung masuk ke kolom chat aja ya. Sudah direkap sama sekretaris. Jadi sambil memperhatikan presentasi teman kelompoknya, mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan ya. Sebutkan nanti namanya siapa, dari mana, kemudian pertanyaan ke kelompok mana. Silakan kelompok 7, waktunya 10 sampai 15 menit, silakan. Baik, saya izin untuk share screen dulu ya, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Jadi saya Muhammad Eriza, perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang respirasi pada keadaan khusus. Oke, next. Nah, ini bisa dilihat ini adalah anggota dari kelompok 7 ya. Oke, lanjut. Baik, ini adalah strukturisasi konsep yang telah kami sepakati pada saat DKK kemarin. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit. Jadi pada hipoksianya ini kita membagi menjadi 3, yaitu kita menjelaskan tentang gejala, mekanisme, dan jenis-jenisnya. Selanjutnya juga kita menjelaskan tentang adaptasi dan ketinggian. Nah, adaptasi itu nanti dibagi 2 menjadi akomodasi dan aklimatisasi. Oke, baik, lanjut. Nah, ini adalah learning objective yang telah kita sepakati kemarin. Jadi, yang pertama itu mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis dari hipoksia dan penyebabnya. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme hipoksia. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan gejala-gejala dari hipoksia. Dan ROI kami yang terakhir yaitu mahasiswa mampu menjelaskan respon tubuh terhadap ketinggian. Oke, baik, lanjut. Oke, kita mulai dari RO yang pertama dulu, yaitu jenis-jenis hipoksia dan penyebabnya. Jadi hipoksia itu dapat kita bagi menjadi 2 ya, yaitu secara umum dan berdasarkan cepat penurunan PO2-nya. Nah, ini adalah yang secara umum. Jadi yang pertama itu ada hipoksia hipoksik. Hipoksia hipoksik itu disebut juga dengan hipoksemia. Itu tuh ditandai dengan PO2 arteri yang rendah. Nah, ini tuh disebabkan oleh malfungsi pernapasan. Jadi PO2 pada alveolusnya itu sebenarnya normal, tetapi PO2 arterinya itu yang berkurang.
Tetapi bisa juga karena disebabkan kita itu berada di ketinggian. Jadi PO2 atmosfernya itu rendah, maka dari itu mempengaruhi PO2 alveolus dan PO2 arterinya juga. Yang kedua itu ada hipoksia anemik. Jadi pada hipoksia anemik ini PO2 arterinya itu normal, tetapi kandungan oksigen darah yang terdapat di arterinya itu yang rendah. Jadi ini tuh bisa terjadi karena sel darah merahnya itu yang kurang, atau enggak hemoglobin yang kurang, atau bisa juga dengan karena keracunan CO. Nah, CO ini sebenarnya itu bukan racun ya, dia itu sudah ada di dalam tubuh, dia itu fungsinya sebagai messenger kimiawi. Yang berlebihan, nah itu baru racun, karena CO ini afinitasnya lebih kuat daripada oksigen. Jadi hemoglobin itu dia lebih cenderung mengikat CO daripada oksigen. Nah, itu yang membuat masalahnya di situ. Yang ketiga ada hipoksia iskemik. Ini juga disebut dengan hipoksia stagnan. Jadi itu terjadi bila aliran darah ke jaringannya itu rendah ya. Dan yang keempat ada hipoksia histotoksik. Ini tuh disebabkan karena ada gen toksik gitu di dalam imun situnya. Jadi ini penyaluran oksigennya itu sebenarnya normal, tetapi selnya itu yang nggak bisa gunakan oksigennya karena ada pengganggu, yaitu yang toksik tadi. Contohnya itu ada cyanida yang dia itu menghambat enzim yang berperan dalam transfer elektron pada respirasi seluler. Oke, silakan lanjut. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, berdasarkan klasifikasi kecepatan penurunan PO2-nya. Yang pertama ada hipoksia fulminan. Jadi hipoksia fulminan ini terjadi dalam beberapa detik setelah terpapar PO2 kurang dari 20 mm air raksa. Nah, jadi ini bisa terjadi pada pesawat yang pada ketinggian 30.000 feet, itu pesawatnya kehilangan tekanan kabin. Nah, jadi kalau O2 yang kita konsumsi di pesawat tersebut pada pembakaran dalam ruang tertutup atau dipindahkan melalui gas lain. Jadi ini untuk efeknya sendiri pada 15-20 detik itu kita akan tidak sadar. Lalu dalam 4-5 menit itu bisa menyebabkan kematian otak. Selanjutnya ada hipoksia akut. Jadi hipoksia akut ini terjadi karena terpapar PO2 yang setara dengan ketinggian 18.000 sampai 25.000 feet. Gejalanya ini mirip dengan efek etil alkohol. Jadi seperti terjadi inkoordinasi atau darah melambat, terus bicaranya juga kadang kurang jelas. Dalam hitungan menit hingga jam itu bisa menyebabkan koma hingga kematian. Lalu yang ketiga ada hipoksia kronis. Jadi itu terjadi pada saat PO2 arterinya itu berkisar 40-60 mm air raksa untuk jangka waktu yang lama ya. Hipoksia kronis ini gejalanya mirip dengan kelelahan parah disertai dengan dyspnea. Oke, silahkan dilanjut. Oke. Jadi ini ada mekanisme dari hipoksia. Halo, halo. Iya dok. Mana suaranya? Kok macet? Agak nge-lag dok, sebentar. Iya. Waktunya 8 menit lagi ya. Oke, baik. Jadi yang pertama itu ada pengaruh dari tekanan barometer, yaitu jadi dengan seiring bertambahnya ketinggian, tekanan barometer totalnya itu akan berkurang. Jadi komposisi gas yang ada di sebenarnya sama, tetapi karena
berpengaruhnya ketinggian itu makanya jadi berkurang. Jadi ini contohnya kan oksigen itu 20% di dalam atmosfer. Nah, jadi kalau tekanan itu berkurang, jadi oksigennya itu yang terkandung dalam atmosfer itu juga akan berkurang. Selanjutnya ada PO2 alveolar di berbagai ketinggian. Jadi pada ketinggian 13.700 meter dengan tekanan barometer 100 mm air raksa, PO2 alveoli itu dapat dipertahankan sekitar 40 mm air raksa. Jadi itu tuh CO2-nya itu terus disekresikan ke dalam dari darah ke alveoli. Nah, pada 34.000 feet dengan tekanan barometer 187 mm air raksa itu tuh yang bisa mempertahankan PO2 arterinya itu PO2 alveolinya itu 100, tetap 100. Nah, kalau PO2 alveolinya itu kurang dari 100, maka itu bisa menyebabkan ventilasi jadi cepat. Nah, itu tuh gunanya untuk menurunkan kadar PCO2-nya. Selanjutnya ada hipoksia pada peningkatan ketinggian. Jadi volume inspirasi secara pertama meningkat sebanding dengan menurunnya PO2 ya. Jadi ya seperti itu. Jadi kalau volume respirasinya meningkat sebanding dia dengan penurunan dari PO2 itu sendiri, PO2 arterinya. Lalu ada yang terakhir kontrol pernapasan pada efek ketinggian. Jadi penurunan PO2 arteri itu tuh hanya merupakan mekanisme darurat untuk meningkatkan ventilasi. Jadi ini tuh berkaitan juga dengan kemoreseptor perifer. Nah, jadi kemoreseptor perifer ini yaitu sebenarnya tidak sensitif terhadap penurunan PO2 arteri. Dia itu baru bisa merespon ketika PO2 arterinya itu turun kurang dari 60 mm air raksa. Nah, jika sudah turun di bawah 60 mm air raksa, kemoreseptor perifer itu ventilasi. Oke, sekarang ini adalah gejala-gejala dari hipoksia. Jadi yang pertama adalah sianosis. Sianosis itu ya kebiruan seperti yang sudah dijelaskan kelompok sebelumnya tadi. Selanjutnya ada takikardi. Takikardi ini denyutnya yang cepat ya, jadi heart rate-nya itu tinggi. Selanjutnya ada takipnea dan hiperapnea, yaitu pernapasan cepat dan pernapasan yang dalam. Oke, baik, ini saja. Ini yaitu gejala-gejala pada ketinggian tertentu. Jadi itu bisa kita lihat pada grafiknya atau juga bisa pada tulisannya. Jadi pada ketinggian 34.000 feet itu tuh akan terjadi peningkatan ventilasi. Selanjutnya saya tetapkan saja ya. Jadi yang paling parah itu pada ketinggian 19.200 meter itu tekanan barometernya 47 mm air raksa. Nah, itu tuh membuat cairan tubuh mendidih pada suhu tubuh itu sendiri. Itu kalau dilihat di grafik yang paling kanan. Selanjutnya ini ada efek akut hipoksia. Jadi ini ada efek-efeknya yang disebabkan efek akut hipoksia, yaitu contohnya itu ada rasa mengantuk, malas. Nah, itu ada sesuai dengan ketinggiannya, bisa dibaca sendiri ya. Selanjutnya juga ada efek hipoksia pada sel. Nah, pada sel ini dia membentuk subunit alfa dan beta
alfa dan beta reseptor. Jadi nanti subunitnya ini dia akan berkolaborasi sehingga menghasilkan untuk membentuk berhubungan dengan yang eritropoietin itu. Lanjut. Ini ada respon tubuh terhadap ketinggian. 2 menit waktunya. Mohon maaf dok. 2 menit waktunya sih. Oke. Jadi efek tubuh terhadap ketinggian itu yang pertama ada mountain sickness ini itu karena kurangnya tidak bisa, dia tuh baru naik gunung, jadi tidak bisa belum terbiasa gitulah istilahnya. Nah itu tuh dapat menyebabkan edema paru dan otak, edema cerebri akut dan paru akut ya. Selanjutnya ada akomodasi. Jadi ini tuh mekanisme ini melibatkan penyesuaian refleks sistem kardiovaskular dan pernapasan. Jadi ini tuh bisa menyebabkan hiperventilasi, takikardi, dan peningkatan DPG. Oke, lanjut. Ya, jadi ini sekarang membahas tentang aklimatisasi. Jadi bentuk aklimatisasinya ini yang pertama ada polisitemia, yaitu jumlah sel darah merahnya itu sangat tinggi. Selanjutnya ada hipertensi pulmonar, itu bisa dibaca di situ. Dan ada efek di tingkat sel dan jaringan, itu ada peningkatan aktivitas enzim, peningkatan mitokondria, peningkatan kemampuan sel berfungsi pada PO2 yang rendah, dan peningkatan kepadatan kapiler ini jadi gunanya itu untuk agar berdifusinya itu lebih mudah karena kapilernya itu banyak dan berdekatan gitu, jadi lebih mudah dia berdifusinya. Nah, ini adalah referensi dari kelompok kami. Ya, silakan kelompok 8. Waktunya diingatkan 15 menit ya maksimal. Baik, perkenalkan nama saya Iko Nilamsari. Jadi saya merupakan perwakilan dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan hasil DKK kami tentang respirasi pada keadaan khusus. Lanjut. Jadi anggota dari kelompok 8 itu ada Nyaya, Fian, Anidia, Aprilia, Syafia, Diza, saya sendiri Iko, ada Mela, dan Nurfitra. Lanjut. Jadi kita dapat learning objektif itu ada 4. Yang pertama itu ada jenis-jenis hipoksia dan penyebabnya, baru ada mekanisme hipoksia karena perubahan ketinggian, baru ada respon tubuh terhadap ketinggian akut, dan ada proses adaptasi tubuh terhadap ketinggian secara kronis. Nah, jadi sebelum masuk ke learning objektif yang pertama, itu saya akan menjelaskan sedikit tentang hipoksia. Jadi, hipoksia itu adalah suatu keadaan tubuh di mana tubuh itu kekurangan oksigen di tingkat sel. Nah, hipoksia ini dapat menyebabkan yang namanya anoksia. Jadi, anoksia itu adalah bentuk ekstrim dari hipoksia. Apa sih itu anoksia? Anoksia itu adalah suatu keadaan tubuh di mana tubuh itu tidak memiliki sama sekali oksigen yang tertinggal di dalam jaringan. Lanjut. Baik, ini adalah jenis-jenis hipoksia. Tadi sudah dijelaskan oleh 2 kelompok, yaitu yang pertama ada hipoksia arterial yang disebabkan oleh karena kita itu bernapas dengan tekanan O2 itu rendah atau adanya gangguan pada pertukaran gas paru. Apa saja itu penyebabnya? Jadi penyebabnya itu yang pertama ada hipoventilasi. Jadi hipoventilasi ini adalah napas pendek. Jadi
kenapa kita bisa napas pendek? Itu karena adanya penurunan tekanan O2 dalam arterial yang disertai dengan peningkatannya karbon dioksida atau yang sering disebut dengan hiperkapnia. Baru yang kedua itu ada keterbatasan difusi. Jadi keterbatasan difusi itu disebabkan oleh adanya kerusakan pada membran alveolar atau adanya peningkatan jarak di difusi paru. Baru yang ketiga itu ketidakseimbangan rasio ventilasi perfusi atau yang sering disebut dengan sans fisiologis. Jadi sans fisiologis ini dia menghasilkan tekanan O2 itu rendah pada area paru yang memang sejak awal memiliki rasio ventilasi perfusi yang rendah. Jadi saat darah meninggalkan bagian paru tersebut dan bercampur dengan darah dari bagian lain, maka keseluruhan konsentrasi O2 itu dalam arteri dan tekanannya pun menurun. Baru yang keempat ada anatomic sun, itu yang disebabkan oleh aliran darah yang tidak pernah terpapar dengan alveoli yang terventilasi. Lanjut. Oke. Selanjutnya ada hipoksia anemik. Jadi hipoksia anemik itu disebabkan oleh kurangnya jumlah hemoglobin. Jadi kan seperti kita tahu hemoglobin itu berfungsi sebagai pengantar oksigen ke seluruh tubuh. Jadi apabila jumlah hemoglobinnya itu berkurang, maka itu disebut dengan hipoksia anemik. Lalu ada yang namanya hipoksia hipokinetik atau iskemia. Itu disebabkan oleh tidak adekuatnya aliran darah. Karena aliran darah itu jaringan itu mengambil lebih banyak oksigen dari darah yang ditandai dengan penurunan kandungan oksigen. Tetapi pada tekanannya itu bisa tetap normal. Selanjutnya itu yang keempat ada hipoksi histotostik. Jadi hipoksi histotostik ini adalah penyaluran oksigen normal, tetapi sel tidak dapat menggunakan oksigen yang tersedia. Biasanya hipoksi histotostik ini terjadi ketika kita naik pada ke dataran tinggi atau pada pegunungan. Lanjut. Oke, jadi masuk ke learning objective yang kedua yaitu mekanisme dari hipoksia. Jadi mekanisme dari hipoksia itu pertama itu ketika orang yang tidak terbiasa untuk tidak biasa pada dataran yang lebih tinggi, maka semakin bertambahnya ketinggian itu oksigen akan semakin berkurang. Jadi ketika dia berjalan dengan semangat atau ada tanpa adanya istirahat, maka akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada proses oksigenasi jaringan. Nah, baru tekanan barometer itu akan menurun dan presentase oksigen itu konstan pada 20,9%. Jadi ketika tekanan inspirasi, oksigen itu akan menurun sejajar dengan tekanan barometer. Jadi kalau nggak tahu tekanan barometer itu adalah tekanan kurang lebih sama dengan tekanan atmosfer. Lanjut. Jadi setelah itu akan terjadinya penurunan tekanan alveolar, terus oksigen seiring dengan penurunan tekanan oksigen di arteri dalam darah, yang pada akhirnya akan mengganggu pengurangan oksigen ke jaringan. Jadi bisa kita lihat pada manusia mencapai ketinggian lebih dari 3.000 meter dalam waktu yang singkat, itu tekanan oksigen intraalveolarnya akan menurun dengan cepat hingga 60 mmHg. Lalu pada ketinggian 5.000 meter atau kurang lebih 15.000 kaki, itu individu tidak teraklimatasi pada umumnya dan tidak dapat berfungsi dengan normal. Lanjut. Nah, ini adalah bagian sudah dijelaskan oleh kelompok 2 sebelumnya. Bisa lanjut aja. Nah, ini jadi ada mekanisme hipoksia ini secara kurvanya ya. Jadi ketika dia masih dari sampai ketinggian 6.000 meter, itu manusia masih bisa bernapas dengan biasa, dengan normal. Nah, tetapi ketika dia udah mencapai ketinggian 14, itu udah mulai hilang kesadaran dan yang belum bisa teraklimatasi itu akan mulai mengalami gejala-gejala hipoksia. Bisa lanjut?
Nah, jadi mekanisme hipoksia itu selain pengendalian aktivitas pernapasan, jadi itu ada yang mekanisme lain yang tersedia untuk mengendalikan pernapasan, yaitu adanya komoreseptor perifer. Nah, komoreseptor perifer ini memiliki peran yang penting untuk mendeteksi perubahan oksigen dalam darah. Jadi komoreseptor ini mengirimkan sinyal saraf ke pusat pernapasan di otak untuk membantu mengatur aktivitas pernapasan. Selanjutnya. Ini jadi tekanan bisa kita lihat pada persenan hemoglobin saturasi itu ketika dia semakin tinggi, maka tekanan oksigen di dalam darah itu atau PO2-nya itu maka akan semakin tinggi. Lanjut. Oke, jadi yang masuk ke LO ketiga yaitu respon tubuh pada akut. Jadi pada respon tubuh itu pada ketinggian 12.000 kita itu mulai mengantuk, mulai malas, kelelahan mental, dan otot, kadang sakit kepala dan mual. Terus semua efek ini dia itu berkembang progresif menjadi tahap kedutan atau twitching atau kejang di atas ketinggian 18.000 kaki. Lalu di atas 23.000 kaki itu berakhir dengan koma dan pada orang yang belum teraklimatasi yang segera diikuti oleh kematian. Misalnya. Nah, jadi ini respon tubuh secara kronis itu yang pertama ada akomodasi. Jadi sudah dijelaskan oleh dua kelompok tadi, yaitu akomodasi itu adalah istilah untuk adaptasi segera dari tubuh terhadap hipoksia. Nah, ini ada 3, yaitu yang pertama ada hiperventilasi. Hiperventilasi itu terjadi karena stimulasi komoreseptor perifer akibat tekanan O2 itu darah yang rendah. Terus ada yang namanya takikardia. Jadi takikardia ini adalah respon refleks dari korpus atau badan karotis yang diakibatkan dari hipoksia. Baru yang ketiga itu ada peningkatan konsentrasi DPG atau dispologi create. Itu terjadi karena hipoksia maupun dari alkalosis. Lanjut. Baru yang kedua itu ada aklimatasi. Jadi aklimatasi itu ada peningkatan ventilasi paru yang cukup besar, peningkatan jumlah sel darah merah, peningkatan kapasitas difusi paru, terus peningkatan vaskularisasi jaringan perifer, dan ada peningkatan kemampuan sel dalam menggunakan oksigen sekalipun nilai PO2 rendah. Jadi saya tidak menjelaskannya karena sudah dijelaskan oleh kelompok 2 tadi. Lanjut. Oke. Yang ketiga itu ada namanya acute mountain sickness, jadi atau AMS. Jadi ya Pak, ya dokter. Akut bukan acute ya. Oh ya, akut mountain sickness. Jadi akut mountain sickness itu gejalanya itu dari vertigo, mual, hilang nafsu makan, pusing, dyspnea, palpitasi, dan gangguan susah tidur. Terus cara penanganannya adalah dengan meningkatkan tekanan oksigen dengan memberikan tambahan oksigen atau yang lebih mudahnya itu bisa mengevakuasi individu tersebut ke dataran yang lebih rendah. Bisa lanjut. Oke, itu saja presentasi dari kami. Boleh izin share video, dokter? Sudah cukup ya, nanti aja ya. Oke. Video untuk apa ini? Video buat ini, dokter. Buat apa? Buat penjelasan dari Ya, ada waktu 3 menit. Oh ya, baik dokter, terima kasih. Bisa Diza share screen? Mohon maaf dokter, sepertinya
tidak bisa videonya. Jadi sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita udah melihat 3 presentasi tadi. Kita sekarang masuk ke diskusi ya. Bu Agustina, kita ke diskusi Bu Agustina. Iya, Pak. Ya, Saya oke dah. Ya, oke dah. Ini ada, saya minta masing-masing untuk memberikan pertanyaan ya. lewat chat ya. Ya, melalui chat. Saya udah minta sekretaris juga untuk membacakan. Ini saya baru lihat ada 3 pertanyaan ini ya. Oke, sambil yang lainnya silakan ya. Kita bacakan dulu chatnya, nanti kalau memang kita buat pertanyaan langsung juga nggak masalah. Pertanyaan pertama mungkin ini dari kelompok berapa tadi? Sekretaris? Untuk pertanyaan pertama dari kelompok 9 untuk semua kelompok, Dokter. Ya, silakan. Tadi menanyakan dari kelompok 9 itu menanyakan deaklimatisasi ya. Iya, Dokter. Ya, oke dah. Silakan. Apa yang Anda maksud dengan deaklimatisasi ini? Jadi orang yang dari tinggi turun ke rendah. Ya, perkenalkan Dok sebelumnya. Saya Tabel Idrus dari kelompok 9, mohon izin untuk bertanya. Jadi kan seperti yang kita ketahui, bentuk adaptasi dari seseorang yang tinggal di dataran tinggi itu adalah mengalami aklimatisasi. Itu kan mengalami beberapa proses seperti kadar darah meningkat, difusi paru meningkat dan sebagainya. Yang saya penasaran ini apabila seseorang yang sudah pernah tinggal di dataran tinggi yang sudah pasti telah teraklimatisasi, apabila dia pindah ke daerah rendah untuk waktu yang cukup lama, apakah dia akan mengalami deaklimatisasi? Maksudnya itu kadar darahnya akan kembali menjadi normal sehingga saat dia kembali ke dataran yang tinggi, kembali ke dataran tinggi harus melakukan proses aklimatisasi lagi, seperti itu, Dok. Apa maksudnya? Dadanya jadi lebih kecil kembali, kemudian eritrositnya berkurang gitu ya? Iya, seperti itu, Dok. Ya, silakan dijawab kelompok. Ada yang mau jawab? Izin menjawab, Dokter. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nurlayla Zahro dari kelompok 8. Saya ingin izin menjawab pertanyaan dari Ananda Alwi. Jadi, kalau misalnya kita udah teraklimatisasi, ini kan baru kita turun lagi ke daerah rendah. Nah, itu tuh ya nggak apa-apa. Kayak kita baik-baik aja. Tapi kalau misalnya udah sampai berbulan-bulan, nanti tubuh kita bakal nyesuaiin lagi dan bakal kembali seperti semula lagi. Jadi lama itu bisa terjadi deaklimatasi tadi. Seperti itu, Dokter. Terima kasih. Oke, Anda setuju akan terjadi deaklimatisasi? Dalam arti kata sel darahnya akan berkurang, kembali normal, kemudian toraknya akan mengecil, kembali normal. Silakan. Silakan ya. Dia menanyakan gitu. Yang dimaksud deaklimatisasi itu tadi bahwa proses-proses aklimatisasi yang terjadi itu akan kembali normal. Nah, kembali normalnya nggak jelas juga ya, kembali normal apa yang dimaksud. Oke, silakan. Mungkin ada pertanyaan yang lain yang mau menjawab? Logika aja kira-kira, mungkin nggak? Izin menjawab, Dokter. Ya, silakan. Kalau yang di dalam tubuhnya seperti kayak mitokondria itu bisa kembali normal, tapi sepertinya kalau misalnya yang struktur dari mana? toraksnya Ya. itu tetap. Anda baca di mana mitokondria kembali normal? Kemarin dijelaskan oleh Dokter Siska, Dokter. Oh gitu ya, jadi kalau yang dari itu nanti kalau rendah dia kembali normal. Oke, silakan. Ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada kita simpan aja ya, nanti mungkin pakar yang bisa menjelaskan lebih lanjut. Kemudian pertanyaan berikutnya, Sekretaris, pertanyaan berikutnya. Baik, Dokter. Pertanyaan berikutnya dari Fatur, dari kelompok 10 untuk semua kelompok.
Pertanyaannya, apakah ketika seseorang yang seharian atau berjam-jam menggunakan ruang ber-AC dapat mengakibatkan seseorang mengalami hipoksia? Karena setahu saya, AC ini tidak mengeluarkan oksigen. Terima kasih, dokter. Oke. Mungkin ruangannya dijelaskan ya, dispesifikasi. Ruangan ini ruangan apa maksudnya? Ruangan mobil, ruangan kamar tidur, ruangan kantor, atau ruangan apa? Pertanyaan dari kelompok berapa tadi? Kelompok 10, dokter. Kelompok 10, silakan. Apa yang maksud? Ruangan kamar tidur ya? Atau ruangan kantor? Ruangan yang tertutup rapat, dokter. Bisa Tertutup rapat, contohnya apa? ya, kamar tidur, bisa Kamar tidur. Yakin kamar tidur itu rapat? ruang kantor, bisa. Kantor yakin itu rapat? Oke, kantor ya. Oke, jadi seseorang yang tidur atau berada di ruang kantor berjam-jam, apakah bisa mengalami hipoksia? Kemudian bagaimana mekanismenya? Silakan. Ada yang mau jawab? Silakan, Dek. Ada yang mau jawab? Kantornya bukan di puncak Himalaya kan, Pak? Ya, enggak, ini kelihatannya dalam Ya, keadaan enggak, normal. bukan di puncak Himalaya ya. Ya. Bagaimana yang nanya? Nih. Ruang AC-nya di mana? Di dataran rendah seperti biasa atau mau di Bromo? Sudah. Di hotel Bromo boleh. Di mana? Di hotel mana? Himalaya kejauhan, Pak. Yuk, bagaimana? Di tempat biasa gitu ya, maksud Anda? Tempat biasa saja. Oke, ya ini ruangan biasa mungkin ya. Jadi bukan ketinggian ini, nggak apa-apa. Silakan, ada yang mau jawab? Permisi dokter, izin menjawab. Ya, silakan. Nama saya Syafia Aulia Azahra dari kelompok 8. Jadi setahu saya AC itu kan cuma mendinginkan udara. Jadi udara yang ada di ruangan tertutup yang disebutkan oleh Fatur tadi itu akan didinginkan oleh AC. Nah, tekanannya itu kan sama. Jadi dia tidak menyebabkan hipoksia. Padahal kan kalau hipoksia itu tekanannya itu berkurang gitu, dokter. Sedangkan kalau AC itu tidak berkurang gitu, karena tekanannya sama. Karena dia di dataran biasa, bukan di dataran tinggi, begitu dokter. Terima kasih. Oke, jadi dari jawaban temanmu tidak ada pengaruh dengan tekanan PO2 yang ada di ruangan itu, sehingga tidak ada pengaruh tentang hipoksia, ya di kantor ya, ini di ruangan kantor ya. Oke, silakan. Ya, silakan. Kan nama saya Dara Nur Azaywono dari kelompok 6. Jadi menjawab pertanyaan yang dari Fatur tadi mengenai hubungan penggunaan AC dengan hipoksia. Nah, jadi dari jurnal yang saya baca dari Universitas UMS itu ada dilakukan penelitian terhadap misal terhadap orang-orang. Jadi respon yang diberikan itu gejalanya lebih mengarah ke dehidrasi. Terus ada gejala lain seperti sering mengantuk, merasa kelelahan, mata perih, karena terlalu kering terkena AC, terlalu sering kena AC, terus ada juga kulit itu kering, karena kelembapan kulit itu bisa berkurang juga jika di tempat AC terus. Terus juga ada hidung berair, sering merasa pusing. Jadi menurut saya penggunaan AC sendiri itu lebih berdampak kepada dehidrasi dan kelembapan kulit, bukan berpengaruh terhadap pernapasan dan berefek hipoksia. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Oke, senada dengan yang pertama ya, jadi tidak ada hubungan dengan itu karena intinya bahwa di sana tidak terjadi perubahan tekanan yang berarti dari PO2 sehingga bisa memicu hipoksia. Silakan yang lain. Silakan yang lain. Sudah tidak ada? Oke, kita lanjut lagi.
pertanyaan yang berikutnya, Sekretaris. Iya, Dari baik dokter. Untuk pertanyaan yang ketiga dari Regina, kelompok 2, bertanya untuk kelompok 6. Jadi tadi kelompok 6 memaparkan jika penduduk yang tinggal di dataran tinggi, itu tubuhnya akan lebih kecil daripada yang tinggal di dataran rendah. Kalau tubuhnya kecil, apakah massa tubuhnya juga akan lebih kecil? Lalu, mengapa tubuh seseorang yang tinggal di dataran tinggi itu lebih kecil daripada penduduk yang tinggal? Untuk adaptasi, apakah hubungan antara ukuran dan massa tubuh terhadap kemampuan seseorang bernafas di ketinggian? Terima kasih. kelompok 6, ini ada pertanyaan ya. Dijawab dulu apakah betul bahwa Anda tadi menyampaikan orang yang di ketinggian itu tubuhnya kecil ya. Itu pertama. Kedua, kalau memang benar, terus apa hubungan massa tubuh dengan kemampuan seorang untuk bernapas di ketinggian? Silakan, wakil kelompok 6. Dijawab pertanyaannya, udah jelas ya? Silakan kelompok 6. Izin menjawab ya dokter. Ya, dari Grace ya, silakan. Saya dari kelompok 6. Jadi dari hasil belajar kami kemarin di DKK dan kami juga bersumber dari Gaiten ya, itu di Gaiten dibilang kalau untuk orang-orang yang lahir di tempat tinggi, yang sudah dari lahir di tempat tinggi, nah itu fisik dia sudah teraklimatisasi sejak lahir. Nah, jadi proses aklimatisasi pada penduduk asli yang tinggal di tempat tinggi itu dimulai semenjak masa bayi kan. Nah, di situ disebutkan kalau ukuran dadanya itu membesar. Nah, sedangkan ukuran tubuhnya itu bakal agak mengecil. Kenapa? Supaya rasio kapasitas ventilasi terhadap massa tubuhnya itu menjadi tinggi. Nah, jadi kalau saya bilang tadi, gimana tadi pertanyaannya? Apakah ada hubungan massa tubuh? Jadi yang Anda maksud bukan tubuhnya, dadanya besar ya? Dadanya membesar. Tubuhnya relatif lebih kecil gitu ya? Nah, terus kira-kira bagaimana? Untuk Korea, tadi katanya rasio massa tubuh. Nah, kira-kira pertanyaannya temanmu ini apa hubungan antara ukuran massa tubuh dengan kemampuan bernapas di ketinggian? Maksudnya ada nggak? Bisa dijelaskan nggak? Massa tubuh dengan ketinggian. Ada hubungan nggak? Massa tubuh dengan pernapasan. Orang yang massa tubuhnya lebar, luas, lebih mudah bernapas. Orang yang tubuhnya kecil, lebih sulit bernapas, atau kemampuan bernapas itu ada hubungan dengan massa tubuh? Nah, itu pertanyaan. Yang kamu baca ada? Saya ingat-ingat dulu dok, mohon maaf. Dan saya diskusikan dulu ke teman sebentar. Oke, kelompok lain ada yang mau coba menjawab hubungan antara massa tubuh terhadap kemampuan seorang bernapas? Ada nggak baca teorinya? Halo? Kelompok 6, sudah ada yang mau jawab bantuan? Berapa orang kelompok 6? 12? Anda ada menjelaskan enggak bahwa ada hubungan antara massa tubuh dengan pernapasan? Ada menyampaikan tadi? Kalau untuk yang itu tadi saya belum ada sampaikan sih dok. Nah, yang menyampaikan tadi siapa? Kelompok Anda yang menyampaikan tadi Anda? Iya dokter. Mungkin gini Pak, Grace tadi menyampaikannya ada hubungan dengan besar toraks, ya kan Grace? Besar toraks dengan pernafasan. Tapi kalau yang kecil, jadi massa tubuh yang kecil, itu dia nggak belum menyebutkan gitu. Makanya saya tanyakan tadi Bu Gustina sama Grace. Grace ada menyampaikan enggak? Kalau tidak, jawab saja tidak ada ya. Oke, Grace ya. Makanya tadi ini temanmu menanyakan ya. Sebenarnya dijawab saja dari awal, memang saya tidak pernah menyampaikan ya massa tubuhnya kecil gitu ya. Sebenarnya gampang jawabnya ini. Saya sudah usah dibahas ya. Oke ya. Ya. Jadi dia cuma tanya tadi temanmu itu.
tadi menyampaikan bahwa tubuhnya kecil, ya enggak. Saya tadi menyampaikan toraknya lebih besar ya ketimbang yang di sini, sehingga untuk kamu bilang tadi itu apa ya tadi itu saya tidak tahu ya, rasio sama tubuh, maka tubuhnya kelihatan lebih kecil. Jadi bukan berarti nanti tubuhnya kecil dari orang yang ada di daratan ya. Jadi bukan seperti itu. Makanya tadi jawabannya sebenarnya gampang ya. Gampang jawabannya. Dan tidak ada mungkin selama ini, mungkin kamu bicara tadi di presentasi hubungan antara massa tubuh dengan perasaannya. Makasih logika aja ya. Kamu mencoba menjawab sesuai dengan apa yang kamu presentasikan. Oke, nanti Dr. Agustina mungkin lebih menyampaikan tentang ini ya. Oke, ada lagi pertanyaan berikutnya, Sekretaris? Ada dokter, satu lagi. Ya, silakan. Dari Muhammad Rizwan, kelompok 4, bertanya untuk semua kelompok. Jadi pertanyaannya, ketika kita berada di tempat ketinggian yang cukup lama, maka tubuh akan mengalami aklimatisasi. Namun, ada juga orang yang mengalami hipoksia kronis, yang mana kedua kondisi ini berlangsung secara perlahan atau membutuhkan waktu yang cukup lama. Itu pertanyaannya, dokter. Sekian, terima kasih. Terus, pertanyaannya, apakah orang yang mengalami hipoksia adalah, itu ada lagi batu ya bawahnya? Namun ada juga orang yang mengalami hipoksia kronis, yang mana kedua kondisi ini berlangsung secara perlahan. Jadi itu si Rizwan bertanya, ini prosesnya dokter kayak membutuhkan perlahan atau membutuhkan waktu yang cukup lama, dokter. Seperti itu. Oke, silakan. Apakah orang ya yang berada di ketinggian dalam cukup lama ada kemungkinan mengalami hipoksia kronis, kan gitu pertanyaannya? Kan gitu saja ya. Silakan. Ya, silakan. Mungkin ada yang mau ditanya, dijelaskan lagi. Silakan Rizwan. Jelasnya itu tadi kan ada apa yang kelanjutannya. Nah, ini kan tadi sudah ada penjelasannya, baru apakah orang yang mengalami hipoksia adalah orang yang mengalami kegagalan aklimatisasi. Hipoksia apa maksudnya? Hipoksia orang yang mengalami ya, yang di mana ini? Di ketinggian? Yang di ketinggian, dokter. Nah, baru kan atau seseorang itu bisa mengalami kedua-duanya. Soalnya kan yang saya tangkap itu ketika seseorang itu berada lama di ketinggian, dia mengalami aklimatisasi. Namun juga ada juga dia bisa mengalami hipoksia kronik gitu loh. Di mana dapat? Nah, itu apa? Di mana kamu tahu kalau orang ketinggian hipoksia kronis? Pertanyaan saya aja sih. Jadi pertanyaan kan betul kan? Apakah di ketinggian orang bisa mengalami hipoksia kronis? Gitu dulu kan ya? Iya, dokter. Gitu. Jadi ya artinya orang yang sudah lama di ketinggian mungkin tidak bisa mengalami hipoksia kronis. Itu maksudnya? Iya. Nah, itu dulu, itu pertanyaan itu dulu. Kalau memang itu tidak kan selesai ya, tidak perlu dijawab ya. Ya, oke. Oke, jadi pertanyaannya temanmu ini, orang yang lama di ketinggian umumnya akan mengalami aklimatisasi ya. Oke ya, sebagai proses adaptasi dari tubuh. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa nggak orang di ketinggian dalam waktu wakna tidak bisa mengalami aklimatisasi dan menyebabkan hipoksia kronis? Nah, pertanyaannya itu. Betul ya, Rizwan ya? Ya, silakan. Bisa enggak orang yang di ketinggian, lama di ketinggian, mengalami kegagalan adaptasi yang seharusnya mengalami aklimatisasi, ini tidak, sehingga menyebabkan hipoksia kronis? Itu pertanyaannya. Silakan, ada yang bisa jawab? Permisi, dokter. Ya, siapa yang mau jawab ini? Tadi siapa? Halo? Oh, Atira. Iya, dok. Ya, silakan. Baik, Pak. Jadi untuk pertanyaannya itu kan, jadi apakah seseorang yang sudah lama tinggal di ketinggian itu dapat juga mengalami hipoksia atau tidak ya? Nah, jadi yang pertama itu kita akan bahas dulu tentang penyebab-penyebab dari hipoksia dulu kan. Nah, jadi salah satu penyebab hipoksia itu sendiri adalah penurunan PO2. Nah, jadi jenis-jenis hipoksianya ini sendiri, kalau yang disebabkan dari penurunan PO2 tadi kan seperti yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman juga sudah dijelaskan ya, ada 3 jenis.
yaitu hipoksia fulminan, hipoksia akut, dan hipoksia kronik. Nah, kemudian untuk hipoksia fulminan itu videonya Atira. Kenapa, Dok? Kameranya Nah, ini- dimatikan aja. Aduh, Dok, Ya, pertanyaan. dengan internet saya kurang stabil, jadi kalau saya mati, Ya, oke, ada ya. Jadi, oke. Jadi pertanyaannya, apakah orang yang berada di ketinggian dalam waktu lama bisa mengalami hipoksia kronis? Jawabannya itu aja. Silakan dijawab. Oh ya, baik. Jadi kalau yang berdasarkan kecepatan penurunan PO2 tadi ya, nah jadi untuk hipoksia kronis sendiri yang menjadi penyebabnya itu sebenarnya karena paparan terhadap PO2 yang berkisar antara 40 sampai 60 mm air raksa, Dok. Jadi seperti hampir apa ya? Jadi seperti ketinggian itu tidak berpengaruh, tetapi yang berpengaruh itu hanya tekanan PO2 yang ada di daerahnya itu, seperti itu, Dok. Dan paparannya itu kalau untuk hipoksia kronis itu kisaran untuk PO2-nya sendiri antara 40 sampai 60 mmHg. Ya, jadi menurut kamu mungkin? Yang menjadi penyebab kalau hipoksia kronis itu sendiri lebih apa ya? Jadi kalau mungkin untuk orang-orang yang sudah tinggal di ketinggian untuk beberapa itu menurut saya kan itu kan sudah teraklimatisasi. Nah, jadi di daerahnya itu sendiri kan berarti tekanan PO2-nya sendiri kan juga biasanya jauh di bawah normal, Dok. Jadi karena dia sudah teraklimatisasi itu, jadi dia tidak mungkin mengalami hipoksia kronis, Dok. Tidak mungkin katanya ya, enggak apa-apa. Tidak mungkin. Nanti kita tanyakan ke pakar. Ya, ada lagi yang mau punya jawaban lain? Yang lain mungkin ada jawaban? Nggak ada? Oke, kita lanjut lagi. Oh ya, Andrian mau jawab. Iya benar dokter, apakah masih bisa? Silakan Andrian. Baik dokter, jadi saya dari kelompok 6 ingin menjawab untuk apakah seseorang yang sudah teraklimatasi hidup sejak lama di ketinggian bisa mengalami hipoksia lagi? Ya bisa, cuma dia lebih tahan. Bedanya di situ, dia lebih tahan. Jadi kalau orang yang sudah terbiasa hidup, contohnya misalnya di 3.000 meter, dikirim ke ketinggian 8.000 meter itu, dia bakal lebih tahan dibandingkan orang yang hidup di ketinggian permukaan laut 0 meter. Tapi apabila semakin tinggi, lama-kelamaan tekanan oksigennya akan semakin berkurang, kadar oksigen semakin berkurang, sampai di suatu titik di mana orang itu pasnya kadar oksigen jauh di bawah yang dibutuhkan minimal manusia. Walaupun dia lebih tahan, dia pada akhirnya ada batasnya sendiri. Jadi kalau misalnya dikirim ketinggian yang ekstrim, misalnya 20.000 meter, maka dia juga bisa mengalami hipoksia pada akhirnya. Seperti itu dokter, dari saya. Terima kasih. Oke, ini jawabannya mungkin, tapi dengan catatan ya. Mungkin dengan catatan, artinya dia berada di tempat yang lebih tinggi. Ya mungkin PO2-nya lebih turun ya. Tetapi bukan di tempat yang tinggi pertama ya. Nah, pertanyaan tadi adalah orang yang sudah di tinggian pertama tadi, apakah dia lama di sana bisa hipoksia kronis ya. Oke, mungkin ada yang selanjutnya atau kita pending dulu nanti biar dari Dr. Agustina ya yang akan menambahkan. Berikutnya, Sekretaris, ada pertanyaan berikutnya? Ada lagi dokter, satu lagi. Oke, ya terakhir satu. Dari Delisa Naomi, kelompok 10, Ya. bertanya Ya. untuk seluruh kelompok. Jadi Naomi bertanya, saat mereka DKK1 membahas tentang hipoksia akut berat, apakah sama dengan hipoksia fulminan? Karena dari berbagai sumber yang mereka dapat dan mereka menyimpulkan bahwa seperti itu. Dan 4 jenis hipoksia yang telah dijelaskan teman-teman, apakah bisa digolongkan menjadi hipoksia akut atau kronis? Mungkin itu saja dokter, terima kasih. Oke, enggak apa-apa. Nanti kita ke pakar aja nih ya. Ini cuma mungkin untuk istilahnya. Mungkin sebelum berakhir, saya mengajukan satu pertanyaan ya. Tadi di kelompok 6 presentasi penurunan PO2 merangsang kemoreseptor karotis ya. Kalau tidak salah ya benar, kelompok 6. Ya coba kira-kira kelompok yang lain setuju dengan pernyataan ini?
penurunan PO2 menyebabkan rangsangan pada kemoreseptor karotis. Bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan? Kelompok lain? Atau kelompok 6 menjelaskan? Silakan kelompok 6. Tadi ada slide-nya itu, saya lihat. Coba di slide-nya tadi, penurunan PO2 menyebabkan rangsangan pada kemoreseptor karotis. Coba bagaimana tadi? Silakan kelompok 6. Bisa menjelaskan? Selain Grace ya, banyak ini kelompok 6 ya. Silakan kelompok 6. Halo? Ya, silakan. Ya, enggak apa-apa. Terus? Jadi tekanan PO2 atom itu kalau kami bahas kemarin itu harus di bawah 60 mmHg. Kenapa? Karena kalau misalkan sudah di bawah 60 mmHg itu bisa dikenali gitu nah sama kemoreseptor perifer. Nah, kemoreseptor perifer ini biasa dikenal sebagai badan karotis atau badan aorta. Jadi nanti kalau misalkan dia sudah di bawah 60 nanti itu si kemoreseptor perifer itu dia akan kirim ke pusat pernapasan di medula. Jadi dia akan di medula nanti itu akan ngirim impuls eferen ke otot-otot pernapasan untuk meningkatin yang namanya ventilasi untuk memenuhi kebutuhan O2 tubuh. Kalau misalkan dia tidak di bawah 60, kalau berdasarkan yang referensi yang saya baca di EMUD, ventilasinya itu nggak perlu ditingkatkan karena HB-nya itu masih tersaturasi 90%. Kalau tekanan PO2 atomnya itu 60 mmHg. Oke ya, jadi PO2 turun menyebabkan rangsangan ke kemoreseptor. Oke, silakan yang lain. Mungkin ada pendapat lain? Setuju? Kalau sama nanti mungkin kita tanyakan ke pakar ya. Bagaimana? Silakan. Ada kelompok lain? Izin menjawab, dokter. Ya, silakan. Jadi setahu saya dari beberapa kuliah fisiologi kontrol pernapasan kemarin dan di buku Sherwood itu dijelaskan bahwasanya pada kontrol pernapasan level 3 atau level yang lebih tinggi itu kan ada yang berpengaruh seperti kemoreseptor perifer dan sentral. Nah, untuk kemoreseptor perifer sendiri dia itu peka terhadap penurunan dari penurunan dari tekanan oksigen dan karbon dioksida. Sedangkan untuk kemoreseptor sentral itu dia peka terhadap penurunan dari pH atau ion-ion itu sendiri. Nah, pada kemoreseptor perifer sendiri kan diketahui bahwasanya pada gejala hipoksia itu kan kadar oksigennya itu menurun. Nah, apabila kadar oksigen menurun, dia bakal merangsang atau merespon dari kemoreseptor perifer. Nah, dari rangsangan terhadap kemoreseptor perifer itu dia bakal merangsang atau memberitahu kepada di bawahnya seperti CCR atau kemoreseptor sentral dan dorsal respiratory group untuk melakukan inspirasi. Untuk itulah pada saat hipoksia terjadi itu bakal terjadi hiperventilasi. Nah, hiperventilasi itu dia bakal mengeluarkan oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Itulah mengapa pada saat terjadi hiperventilasi, kadar oksigen yang dikeluarkan sebagai produk lebih banyak daripada yang diproduksi di mitokondria. Nah, sehingga untuk oksigennya sendiri dia bakal banyak masuk ke dalam tubuh, tapi itu terjadi kejenuhan dalam ikatan antara hemoglobin dan oksigen sehingga penyalurannya terhadap terhadap penyalurannya ke jaringan atau di dalam sel-sel itu tidak normal seperti itu sehingga terjadi kekurangan oksigen. Selain itu juga pada saat itu juga bisa terjadi alkalosis respiratorik. Artinya apabila oksigen meningkat itu kan dia bakal ke alkali karena kadar karbon dioksida atau asamnya itu menurun sehingga tadi kan juga sudah dijelaskan ada yang dimaksud sebagai akomodasi atau kompensasi tubuh apabila hal itu tidak normal seperti itu. Mungkin itu dari saya, dokter. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Mungkin kita masuk ke sesi 3 aja ya. Langsung ke penjelasan dari pakar. Mungkin Dr. Agustina, semua pertanyaan sudah direkap, dokter ya?
Iya, sudah. Ya, mungkin Dr. Agustina bisa menyampaikan beberapa hal yang tadi disampaikan mahasiswa, ada beberapa pertanyaan, dan mungkin juga Dr. Agustina bisa mengoreksi beberapa presentasi yang disampaikan oleh mahasiswa yang mungkin dianggap prinsip dan perlu diluruskan. Terima kasih Dr. Agustina, saya persilakan. Terima kasih Pak Abdillah. Oke. Ya. Selamat pagi semuanya. Di sini hujan, jadi agak dingin. Kalian di sana hujan juga? Hujan, dokter. Hujan, oke. Sampai pertanyaan yang terakhir aja nggak bisa jawab ya. Ayo, letak kemoreseptor perifer di mana ya, Dek? Ayo. Bisa jawab, dokter. Yuk, di mana? Di badan karotis sama badan aorta. Nah, berarti kalau kita nyebutin kemoreseptor perifer dengan kemoreseptor karotis, sama enggak? Sama enggak? Izin menjawab, dokter. Ayo, Ya, kalau menurut saya sama, dok. Kurang tepat kan? Yang di arkus aortanya nggak disebutin. Ya, cuma itu aja. Ya. Jadi, kalau kamu bilang cuma di badan karotis aja, di sinus karotis itu, nah kurang tepat sebetulnya. Jadi makanya kita nyebutnya lebih pas ke arah kemoreseptor perifer karena lokasi ada di 2 tempat, ya. Nah, benar memang kemoreseptor perifer itu sensitif dengan perubahan tekanan dari oksigen, jadi PO2, kemudian pH, tapi dia pH di sini terutama adalah asam yang dari metabolisme, yang kemarin saya bilang sama kalian, yang disebabkan karena misalnya metabolisme meningkat karena penyakit diabetes, jadi dia banyak menghasilkan asam karena metabolisme lemak yang banyak, jadi seperti itu. Jadi sehingga pH-nya menjadi turun. Nah, seperti itu cenderung di perifer. Kemudian tadi Ramania agak kurang tepat ya, sedikit saya koreksi. Kemoreseptor sentral itu ada di blood-brain barrier ya. Di situ dekat pusat pernafasan, jadi di pusat pernafasan itu di medula oblongata. Nah, dia sensitif terhadap CO2, perubahan CO2. Nah, cuma tadi CO2 lebih cenderung memang ke kemoreseptor perifer dibandingkan dengan kemoreseptor sentral. Kemoreseptor sentral terkait perubahan tekanan CO2 itu lebih cenderung ke arah mempengaruhi kemoreseptor sentral dibandingkan kemoreseptor perifer. Tapi dia juga bisa merangsang kemoreseptor perifer, gitu. Ya. Kalau tadi Ramani, kalau untuk keadaan tubuh kita, kalau kelebihan CO2, maka pH darah juga akan menjadi asam. Karena kemarin saya jelaskan sama kalian, CO2 70% ditransport dalam bentuk HCO3- plus H+. Nah, H+-nya ini yang menyebabkan pH di dalam tubuh kita turun. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau ke arah CO2 lebih cenderung ke arah sentral, tapi perifer pun juga bisa. Nah, seperti itu. Ya. Jadi yang agak kurang tepat yang asamnya tadi, pH-nya asam karena CO2 yang meningkat itu mungkin CO2 meningkatnya, yang perifer cenderung ke arah metabolisme. Ya, Ramania ya, yang terakhir. Oke. Kemudian pertanyaan yang pertama dari cutting ya. Kalau kita naik, nah, slide yang terakhir, presentasi terakhir, yang nyebutin akut morning sickness, nah itu, tadi akutnya kurang pas itu tadi dibetulkan sama Pak Abdillah. Akut morning sickness bukan adaptasi kronis ya, soalnya tadi di slide-nya sepintas saya lihat kronis, .2 akut morning sickness ya, kurang pas ya. Apa saya kelewatan atau apa? Jadi kalau kita ada naik ke ketinggian, nah itu biasanya kita lihat apakah terjadi mekanisme adaptasi atau tidak. Nah, normalnya kalau selama masih tubuh fisiologis, jadi tidak ada
gejala penyakit apapun, dia secara fisiologis dia pasti akan mengalami mekanisme adaptasi, aklimatisasi tadi. Nah, aklimatisasi tadi terjadi akut atau kronis. Nah, kalau akut, tubuh kita tidak bisa menyebabkan perubahan respon yang misalnya terjadi tadi seperti peningkatan HB, kemudian peningkatan difusi, ya, itu tidak terjadi. Nah, itu terjadi kalau kronis. Nah, makanya kalau akut malah terjadi gejala-gejala yang tadi kamu bilang, jadi gelisah, pusing, dan lain sebagainya. Maka penanganannya ya dikasih oksigen, kemudian diturunkan. Nah, itu berarti tubuh tidak mampu beradaptasi. Nah, pada saat perubahan oksigen. Nah, tapi kalau tubuh mampu beradaptasi, nah, maka bisa terjadi perubahan. Nah, pada kalau keadaan aklimatisasi barangkali, nah, pertama kali adalah keadaan hipoksia menyebabkan peningkatan kadar eritropoietin. Nah, eritropoietin kan dihasilkan di ginjal, ya kan? Nah, dia memacu produksi dari sel darah merah. Nah, kalau ginjalnya rusak, bisa nggak terjadi gangguan dari ini adaptasi? Menurut kalian? Bisa kan? Iya nggak? Makanya tadi bisa nggak orang bisa tidak mengalami tetap mengalami hipoksia? Bisa kalau misalnya dalam keadaan patologis dia, misalnya satu gangguan ginjal. Kemudian peningkatan difusi. Difusi terjadi di mana? Difusi kan terjadi di alveoli. Ya, kemarin saya jelaskan sama kalian kalau semakin luas alveoli itu bisa meningkatkan difusi. Tapi kalau luasnya disebabkan karena misalnya terjadi atelektase, jadi di mana alveoli itu sudah nempel. Nah, memang dia luas, tapi malah kemampuan dari difusinya akan turun. Nah, ada gangguan di parunya enggak? Nah, seperti itu. Ya, kita evaluasi lagi. Ya, nggak bakalan terjadi gitu. Berarti ada keadaan patologisnya yang pengaruh. Nah, kadang-kadang hipoksia yang bisa meningkatkan HB ini bukan cuma pada keadaan di mana kalau naik ke dataran tinggi. Jadi kalau kita menemukan pasien dengan gangguan paru dan jantung, nah seringkali HB-nya kadarnya juga naik, ikut naik kalau ginjalnya masih bagus. Karena dia mengalami hipoksia juga kan. Kalau pas hipoksia ya, kalau pada pasien misalnya dekom, nah itu seringkali HB-nya juga diikut naik, jadi mengalami polisitemia. Nah makanya kadang-kadang harus dibuang. Nah tapi kalau misalnya kan pada orang normal tidak mengalami gangguan jantung, jadi tidak walaupun dalam keadaan HB naik dia tidak membebani jantung gitu loh, jadi nggak masalah. Jadi nggak perlu dibuang. Tapi kalau pada pasien jantung dan paru malah kita cenderung buang. Nah, sekarang kalau misalnya itu yang tidak terjadi ya, jadi ada pendekatan patologis. Terus kalau misalnya dari dataran tinggi dibawa turun ke dataran rendah. Nah, ini malah sering dipakai. Yang biasanya itu adalah atlet-atlet ya, kadang-kadang misalnya atlet tinju gitu ya, sengaja dia dilatih di dataran tinggi gitu. Nanti kalau tanding di tempat yang lebih rendah. Nah, kenapa kok bisa gitu? Karena kan tadi dengan HB yang naik, jadi nggak perlu donor darah. Ini apa? Doping darah ya namanya. Jadi doping darah itu memasukkan darahnya sendiri sebenarnya ya ke tubuhnya. Jadi dia sudah tubuh secara spontan memproduksi banyak Jadi makanya sering dipakai. Untuk apa? Untuk dia ketika bertanding, kemampuan tubuh untuk mengangkut oksigen dia lebih banyak. Kemudian kemampuan tubuh untuk difusi oksigen CO2 juga meningkat gitu ya. Jadi malah dibutuhkan. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya ini jadi untuk oksigennya itu kan untuk metabolismenya tadi. Jadi pada atlet-atlet itu supaya metabolismenya bisa maksimal ya, metabolisme aerobnya. Nah, tapi kalau lama-lama dia di dataran rendah gimana? Apakah bisa kembali normal? Nah, ya bisa kembali normal. Jadi kadar HB-nya akan tetap menjadi normal. Kemudian kemampuan difusi oksigen di alveoli juga akan kembali karena ini. Tapi kalau yang otot itu
kan kemarin saya pernah menjelaskan waktu blognya sama Dokter Marwan tentang proses bernafas. Nah, bernafas itu adalah otot skelet ya, muskulus diafragma sama interkostal itu otot skeletal. Jadi dia bisa kalau kita latih, contohnya nggak perlu di dataran tinggi deh. Kalau kita berenang, rajin berenang, otot-otot pernafasan kita akan berkembang. Nah, kemudian kalau kita tidak berenang, apakah otot pernafasan kita akan mengecil? Ya, dia akan sedikit atrofi, tapi tidak maksimal gitu loh. Bisa kembali agak, kalau atrofi itu dari membesar kemudian mengecil lagi. Kadang-kadang ada yang seperti itu, tapi tidak, kalau dilatih terus dia bisa bisa mengalami hipertrofi namanya. Jadi bisa membesar. Nah, makanya pada orang kayak seperti di Tibet, di Tengger yang dataran tinggi itu, Grace bilang dadanya membesar. Iya, yang membesar itu adalah otot-otot pernafasannya. Jadi otot-otot pernafasannya lebih besar karena hipertrofi tadi. Nah, paru-parunya kemampuan alveolinya meningkat. Jadi makanya dia agak membesar dadanya. Tapi kenapa kok badannya kecil gitu ya? Nah, kenapa badannya kecil ya? Karena oksigennya dipakai semaksimal mungkin. Jadi makanya untuk proses pertumbuhannya jadi agak sedikit terlambat gitu loh. Ya, karena mengalami keadaan hipoksia tadi, kadar oksigennya yang memang turun di daerah itu. Ya, jadi memang lebih kecil karena itu. Jadi supaya menghemat kebutuhan akan oksigen untuk metabolisme. Ya, nanti kalau kalian belajar tentang basal metabolisme rate, nah basal metabolisme rate itu metabolisme dasar kita, nah itu dipengaruhi oleh luas tubuh kita, tinggi badan dan berat badan. Ya, makanya kalau dia kecil ya kebutuhan oksigennya makin dikit gitu loh. Makanya ini mereka karena pertumbuhan terhambat ya jadi agak kecil sedikit dibandingkan dengan yang berada di dataran yang lebih rendah. Ya. Kemudian tentang hipoksia fulminan. Jadi hipoksia fulminan itu cuma menyebutkan bahwa hipoksia fulminan itu terjadi peningkatan respirasi. Jadi frekuensi nafas akan meningkat. Nah, dalam keadaan apa frekuensi nafas meningkat? Ya kalau tadi sekalian belajar kemoreseptor perifer terangsang, maka dia dibawa oleh nervus 9, ya kan? Sensorisnya nervus 9. Nah, kemudian dibawa ke pusat pernafasan, nah itu merangsang pernafasan lebih cepat. Nah, makanya semua hipoksia itu apakah hipoksia fulminan termasuk hipoksia fulminan? Iya, karena definisi hipoksia fulminan adalah keadaan di mana frekuensi nafas meningkat disebabkan karena hipoksia, gitu loh. Ya, walaupun misalnya ini karena keracunan sianida ataupun karena gas CO tadi, pasti frekuensi nafas akan meningkat. Nah, kalau berada di ruangan ber-AC, nah ketika berada di ruangan ber-AC, tekanan oksigennya apakah turun? Kalau tadi kan kita membahas bahwa ketinggian yang menyebabkan tekanan oksigen turun, bukan ruangan yang tertutup, ya kan? Nah, makanya tidak terjadi perubahan oksigen, betul. Tapi malah bisa mengalami dehidrasi karena memang uap air kita lebih banyak ini ya terserap karena AC itu tadi. Jadi kalau oksigennya sih cenderung tidak, ya karena tekanannya sama walaupun di dalam ruangan ber-AC maupun tidak di ruangan ber-AC, ya itu. Nah, tapi kalau di ruangan ber-AC itu ada sepeda motor nyala. Nah, bisa mengalami hipoksia. Iya, karena gas CO tadi dari sisa pembakaran. Ya kan? Misalnya genset nyala. Nah, dari gas CO tadi bukan karena jenis hipoksia yang lain jadinya gitu loh. Ya. Atau ada gas sianida, jadi keracunan sianida. Nah, seperti itu. Ya, bukan karena AC-nya, tapi karena faktor yang lain mungkin bisa. Nah, ya, seperti itu. Ya. Oke, ada pertanyaan?
Mohon maaf dokter. Sebentar. Sebentar gangguan. Sebentar. Ya, kecampur suara Calvin yang lagi ngoceh. Mungkin mau jawab Calvin bisa. Itulah, karena bapaknya mau ke kampus, dianya nggak ada teman, jadi Iya. Oke, silakan. ganggu. Kan Dr. Agustina. Oke. Tadi sampai mana ya, Pak Abdillah? Maaf. Iya, sampai yang di AC tadi, Dok. Oh ya, sampai yang di ruangan ber-AC. Kalau di ruangan ber-AC tadi yang saya bilang, kalau misalnya itu kan tidak, makanya saya godain tadi. Ruangannya itu berada di Bromo, tadi Dr. Abdillah bilang gitu. Kalau ada perbedaan tekanan ya bisa terjadi hipoksia. Tapi kalau di ruangan ber-AC tapi dia normal kan tidak terjadi perubahan tekanan oksigen. Nah, karena tidak jadi perubahan tekanan oksigen ya nggak masalah, gitu. Nafas biasa, ya. Tapi kalau misalnya di dalam ruangan itu tadi saya godain kalian nyalain genset atau misalnya nyalain sepeda motor di situ, nah jadi hipoksia. Kenapa? Keracunan gas CO misalnya. Nah, karena dari pembakaran tadi atau misalnya dari keracunan sianida juga bisa. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau kondisi normal sih nggak masalah gitu, ya. Oke, ada yang belum saya jawab, Pak Abdillah, sekretaris? Mungkin, ya, tadi aja Dr. Agustina, mungkin menekankan masalah penurunan tekanan O2 ke kemoreseptor. Mungkin, ya, jadi bahwa PO2 itu kan tekanan, ya. Jadi nanti mungkin silakan yang lain, tekanan itu biasanya kalau reseptornya apa ya kira-kira ya? Bu Agustina ya baru reseptor mungkin, Dok ya? Bukan, kemoreseptor, Dok. Oh ya, mungkin lebih ke bukan tekanan, mungkin ke arah konsentrasi O2, CO2 sama H+ ya mungkin ya, Dok ya? Iya, gini, ya, silakan, Dok. jumlah, jadi Ya, silakan, konsentrasi atau kadar tadi banyaknya ya, paling gampang konsentrasi atau banyaknya zat itu berbanding lurus dengan tekanan. Kemarin waktu ini saya pernah jelasin itu waktu kuliah kalau nggak salah. Ya, Dok. Ya, terima kasih, Dok. Jadi artinya memang perubahan di konsentrasinya, Dok ya. Iya. Sehingga nanti kemoreseptor, karena kemoreseptor mungkin reseptor kimiawi ya. Jadi mungkin tekanannya menurun, konsekuensinya O2-nya juga menurun, konsentrasinya, dan sebagainya. Mungkin itu aja, Dok. Jadi mungkin menekankan bahwa hubungannya dengan konsentrasi. Yang lain mungkin mumpung ada Dr. Agustina di sini, mungkin kemarin ada kendala pada saat diskusi, ada sesuatu yang sudah dicari-cari tapi tidak ketemu, pakar masih ada di sini. Silakan mungkin. Izin bertanya, Dok. Ya, silakan langsung aja. Baik, jadi ini kemarin pada saat DKK kami diarahkan oleh tutor kami untuk mencari tahu. Jadi gini, Dok, untuk orang yang sudah teraklimatisasi sejak lahir di tempat tinggi itu kan dikatakan dia lebih superior dibandingkan orang yang dari dataran rendah, istilahnya seperti itu. Nah, dokter, kalau misalnya orang yang dari dataran rendah ini kemudian tinggal di dataran tinggi dalam waktu yang lama, mungkin berbulan-bulan sampai bertahun-tahun, mungkin itu apakah dia bisa menyamai kemampuan aklimatisasi dari orang yang sudah dari lahir tinggal di tempat tinggi, seperti itu, dokter. Dan kalau misalnya bisa atau tidaknya itu, dia butuh berapa lama, dokter, untuk menyamai kemampuan orang yang tinggal di tempat tinggi dari lahir itu. Terima kasih, dokter. Mohon maaf, dokter. Oke. Nah, kalau misalnya orang dari dataran rendah, kita lihat dia masih dalam masa pertumbuhan atau tidak. Nah, kalau misalnya dia tidak masa pertumbuhan lah, udah gede gitu ya. Nah, terus begitu dia ke arah dataran tinggi. Nah, dia pertama kali yang terjadi adalah yang tadi saya bilang, peningkatan kadar Hb dulu, ya kan? Nah, peningkatan kadar Hb itu dia butuh waktu kalau dari teori minimal 3 hari, ya. 3 hari kalau teori. Jadi 3 hari selama di tempat itu baru eritropoietin itu bisa meningkat, memacu
produksi dari eritrosit. Nah, itu butuh waktu minimal 3 hari kalau eritropoietin itu. Jadi, nah, kemudian untuk di peningkatan difusi, nah, peningkatan difusi dari alveoli, nah, tergantung kemampuan komplain itu kemampuan alveoli untuk dia agak melebar, untuk supaya kemampuan difusinya meningkat. Nah, itu bisa agak cepat. Nah, mengenai jumlah mitokondria itu lebih lama lagi. Nah, makanya mitokondria itu untuk ini ya, oksidasi respirasi. Nah, itu jumlahnya untuk meningkat itu kurang lebih kalau berdasarkan teori 1 bulanan dia dilatih itu. Kalau untuk atlet ya, yang saya baca itu untuk atlet ya. Untuk atlet itu kalau dia dilatih terus menerus, nah itu mitokondrianya itu bisa meningkat. Nah, itu meningkatnya kalau dilatih kurang lebih 1 bulan itu baru dia meningkat. Nah, kalau untuk yang aklimatisasi ini belum ada jurnal yang pernah saya baca. Nah, kalau misalnya apakah bisa sama atau tidak? Nah, kalau orang yang ini kan mereka yang orang biasa dari kecil berada di dataran tinggi kan dia orangnya cenderung kecil ya, karena kebutuhan oksigennya pun jadi lebih minimal dibandingkan dengan orang yang baru datang ke dataran tinggi. Tentu adaptasi, tentu kemampuannya kalau misalnya setahun gitu mungkin ini kebutuhan oksigennya masih banyak ya, tetap aja masih karena sedikit mengalami hipoksia gitu loh. Ya. Jadi nggak semudah ini pasti bisa sama apa ya, karena ya kalau dari ini kan kebutuhan oksigennya sudah banyak, tapi kalau yang orang Tibet sana kebutuhan oksigennya sudah menyesuaikan gitu loh. Kalau dari kecil ada di dataran tinggi itu kebutuhan oksigennya menyesuaikan dengan jadi lebih minimal gitu loh ke arah sana ya. Oke. Ya. Oke, silakan. Masih ada yang mau ditanyakan? Terima kasih, Dok. Silakan dari kelompok lain. Kelihatannya sudah tidak ada ini, Bu Gustina. Ya. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Cukup, Bu Gustina? Terima kasih Pak Abdillah. Oke. Ya, oke. Baik, kita sudah mendengarkan tadi beberapa penjelasan dari Dr. Agustina. Ya, kita berharap bahwa apa yang sudah kita pelajari di modul ini dapat kita cerna dengan baik dan bisa menjadikan satu tambahan ilmu ya. Jadi hal-hal mungkin yang prinsip-prinsip mungkin bisa kita tangkap apa yang disampaikan oleh pakar tadi. Mungkin saya pikir tadi ada yang mau tanya nih. Mungkin sebelum kita akhiri pertemuan ini hari, nanti dari ketua ya, saya minta absennya ya. Kalau bisa nanti bisa direkap yang per 8.30 ya, 08.30. Ada ya datanya ya. Saya 08.30 ini yang masuk ada 107. Berarti 105, kalau kita 108 berarti ada 3 yang tidak masuk ya. Karena memang aturan kita berapa? Berapa menit deh? 15 menit ya, nggak salah ya? Iya, Dokter. Kalau 15 menit dianggap, kalau dengan makanya saya toleransi lah sampai 8.30. Ini 30 menit ya. Bagaimana Bu Agustina? Halo, Dr. Agustina? Halo, silakan aja ya. Pak Abdillah. Kita toleransi. Aku pengen tahu lah, ini ada 2 mahasiswa yang belum, 3 mahasiswa ini, Dr. Agustina, yang belum masuk, saya tidak tahu. Sampai sekarang pun ini ada 108 ini, kalau tidak salah ya. Iya, 108. Berarti artinya ada 2 nih. Ada 2 yang kemungkinannya. Oke, dah itu dari saya. Mungkin sampai di sini pertemuan ini hari, dan saya mohon maaf kalau ada beberapa hal yang mungkin tidak berkenan. Dan terima kasih banyak Dr. Agustina. Iya, terima kasih Pak. Sudah bisa minta tolong sebentar. Chris, nanti ke rumah ya ambil slide buat kuliah blok 3 modul 1. Jadi minggu depan kalian masuk blok 3 modul 1, jadi tidak ujian. Ya, oke, begitu ya. Jadi ya, itu aja. Ya, terima kasih Dr. Agustina. Saya tutup pertemuan ini hari, dan saya mohon nanti ketua atau sekretaris mewah saya tentang absensinya ya. Saya ingin tahu saja, mungkin ada 2-3 orang yang tidak berhasil masuk, mungkin nanti biar kita tahu alasannya apa.
Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih banyak, Dr. Agustina. Ya, makasih dok, makasih. Sama-sama. Ya. Izin live ya. Ya, silakan. Yuk, saya juga live dulu, makasih. Terima kasih dokter. Terima kasih.